sucikan, kuduskan semua dosaku. Hampir tiap minggu orang menyanyi itu pujian. Saat itu orang menyanyi, setelah duduk dengar firman Tuhan, semua berubah. Betul toh? Betul toh Noah? Ezra? Betul toh? Janji hari ini jadi anak yang baik, tapi 5 menit kemudian jadi baik atau tidak? Jeremy dia mengaku jujur, mantap. Dia anti kasih jempol karena jujur. Tapi bukan Jeremy mau jadi anak yang nakal terus. Orang mau jadi anak yang baik. Hari ini, pagi ini, Aumi punya tema firman Tuhan, sahabat sejati. Siapa di sini yang suka jadi sahabat yang sejati? Siapa di sini yang punya sahabat sejati? Noah dia tuh pilih sendiri dia punya sahabat. Tetapi pagi hari ini orang mau bahas tentang seorang sahabat yang sesungguhnya. Turun tangan. Seorang sahabat yang sesungguhnya. Buka dulu Alkitab. Yang ada bawa Alkitab, buka Alkitab. Yang ada bawa Alkitab, buka Alkitab. Di Lukas pasalnya yang ke-6. Orang baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bukan ayat 1 ya. Ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Tapi Aunty kasih PR baca di rumah. Tapi yang orang baca sekarang dia punya ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Yang ada bawa Alkitab berdiri. Yang ada bawa Alkitab berdiri, kau baca kuat-kuat. Lukas 6 ayatnya yang ke-36. 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, tadi Andi bilang orang tema pagi hari ini cowok-cowok yang ganteng yang ada di ujung sana, sahabat sejati. Tapi Alkitab bilang saat ini judul perikop di Lukas ini tentang mengasihi apa? Judul perikop di atas. Yang paling atas itu apa? Yang paling atas di ayat yang ke-27 apa? Ayat 27. Tentang apa itu? Tentang apa? Kasihimu. Jadi kalau mau jadi sahabat sejati bukan langsung memilih. Kalau Alkitab bilang kalau mau jadi sahabat sejati bukan memilih apa yang mau disuka. Sama dengan Noah tadi, dia cuma suka Allah. Firman Tuhan bilang, sedangkan di firman Tuhan bilang, sedangkan musuh orang harus kasih. Itu tandanya pilih teman atau tidak pilih? Tidak pilih. Sekarang sebelum Aunty lanjut, Aunty ingin satu anak memilih teman di luar dari dia punya teman biasa. Contoh, Jeremy biasa dengan Ezra. Jeremy pilih salah satu teman di sini. Siapa saja yang Jeremy mau pilih berteman? Pilih satu nama atau tunjuk. Nggak ada. Please nggak mau berteman dengan teman yang nggak please kenal di sini, yang nggak please suka. Ada. Mau begitu? Atau mau seperti kata firman Tuhan judul perikop, kasihilah musuhmu. Coba pilih salah satu teman, bukan please copy follow-nya Anda. Please tunjuk salah satu teman yang please yang nggak kenal atau please kurang dekat. Siapa? Tunjuk. Baby, Kim, Aunty Valen, Aunty pilih salah satu anak yang Aunty belum kenal dekat, yang bukan dengan pohon Aunty, bukan pohon samobai. Pilih salah satu. Gini, teman-teman, nggak apa-apa. Itu tandanya orang mau berteman bersahabat dengan siapa saja.
Nah, firman Tuhan sore lagi kan, aduh, ini karena mendung nggak bilang sore. Nah, firman Tuhan pagi hari ini, Aunty kasih judul sahabat sejati. Kenapa? Karena Aunty mau orang semua berteman dengan siapa saja. Karena sahabat sejati yang sesungguhnya seperti itu. Sahabat sejati yang sesungguhnya Noah dan Ezra seperti itu. Orang siapa yang mau berteman dengan siapa saja angkat tangan. Yang mau tidak mau pilih-pilih teman angkat tangan. Oke, kalau tidak lihat angkat tangan semua ini ya. Ezra yang ganteng. Ezra pindah duduk di sebelah Uncle Teh. Kan mau berteman dengan siapa saja toh. Oke. Mari Ezra. Nah, teman-teman lihat ini teman-teman punya sahabat sejati. Ya, dia pindah. Beri tepuk tangan. Ya. Sekali lagi Aunty tanya, yang mau jadi sahabat sejati tidak pilih-pilih teman, angkat tangan tinggi ya. Mantap, mantap. Ya. Al yang ganteng. Sini dulu Aunty sini. Oh, angkat tangan. Mau dapat penghargaan sebagai sahabat sejati atau enggak? Enggak mau. Maaf ya. Nanti Aunty kasih jempolnya dari ini. Enggak apa-apa. Noah mau jadi sahabat sejati? Mau jadi sahabat sejati? Boleh duduk di sebelah Aunty Leoni. Nah, kemarin itu lagunya sahabat sejati itu maksudnya lagu dunia atau sahabat sejati di Alkitab sebutkan contoh yang paling memberi contoh teladan seorang sahabat sejati yang ada di Alkitab. Siapa? Siapa yang mendapatkan Yesus? Oh, Yesus. Kenapa orang contoh Yesus? Kenapa orang contoh Yesus sebagai sahabat sejati? Ada yang bisa jelaskan? Kimberly, boleh jelaskan? Kenapa orang pilih Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati? Kenapa? Orang dalam waktu dekat orang mau merayakan apa? Paskah itu apa sih? Paskah itu apa kan? Apa kan Paskah itu? Paskah itu orang merayakan apa? Tuhan Yesus ada apa? Oh, Tuhan Yesus ada mati. Kenapa orang bilang Yesus sahabat sejati? Karena dia mati untuk dan dia tidak bilang begini, kita mau mati cuma forever. Ya enggak? Dia tidak bilang begini. Yesus tidak bilang begini, Yesus mau mati menebus dosa cuma for Uncle Ted. Enggak kok. Enggak kok. Kenapa orang bilang Yesus itu tidak memilih? Karena buktinya teman-teman yang manis-manis, cantik ganteng pagi hari ini, buktinya semua ada karena siapa? Karena orang tua atau karena Yesus? Karena Yesus. Pintar ya jawab. Tuhan Yesus itu salah satu contoh sahabat, bukan salah satu ya, kalau Aunty satu-satunya contoh sahabat sejati yang perlu orang contoh. Dia tidak memilih-milih. Jadi kalau pagi hari ini ada yang suka pilih-pilih teman, ada yang suka hanya berteman dengan siapa, berarti dia bukan berarti dia bukan teman. Sama Aunty Uncle, kalau Aunty misalnya Aunty ditempatkan di rayuan Tuhan Delina, kok Aunty ditempatkan dengan Aunty Rulita, kok Aunty nggak mau? Aunty berarti bukan sahabat sejati. Firman Tuhan bilang di sini. Coba ada yang bisa baca? Teman-teman, ada yang bisa baca ayatnya yang ke 35 ada yang bisa baca ayat 35. Hana boleh baca karena akhirnya dia menyimak sekali tuh. Jadi Hana mari baca sini supaya teman-teman semua dengar. Hana pakai mic.
Lukas 6 ayat 32. Teman-teman dengar. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang baik dia terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang lain. Terima kasih Hana. Bagian belakang sana, princess dari Tempok Sedangan. Ada deh Kak? Ada yang ngatur princess inces di belakang sana. Apa tuh udah bilang? Ada kakak putih di belakang. Ada kakak Cloud dan kakak Lovely. Ada dengar tadi itu ayat. Kakak Cloud dan kakak Lovely itu menjadi contoh dan teladan di belakang ya. Oh, di belakang tuh ada perjamuan makan ya. Hah? Adik perjamuan makan, kakak-kakak tidak boleh perjamuan makan. Kalian dengar dulu firman Tuhan. Oke. Karena nanti kalau semua makan ya tidak fokus dengan firman Tuhan. Ya kok Michelle yang manis. Firman Tuhan bilang di sini, kenapa orang mengambil contoh sahabat sejati langsung kepada Yesus? Karena di ayatnya yang ke-36, 35 dia bilang begini. Tetapi kamu teman-teman yang ada di sini, anak sekolah minggu Galilea Kelompokan, bilang di sini, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Siapa yang di sini yang bisa mengasihi musuh? Aku tidak percaya bisa. Seperti mau dia ada bilang kita bisa. Mari firman Tuhan hari ini mengajarkan kasihi musuh. Ada di sini yang punya musuh. Tadi Amti tanya ada yang punya sahabat sejati. Sekarang Amti mau tanya, ada yang punya musuh? Angkat tangan. Ada yang suka bermusuhan? Ada. Dia ini sekali jujur sekali sih, nakal, punya kata musuh. Tapi Amti percaya Jeremy ke depan jadi anak yang lebih baik dari hari ini. Amin. Toh? Siapa di sini yang suka ada punya musuh? Ada yang teman yang mau tidak suka? Angkat tangan. Ada? Jujur. Kita berteman sama orang. Maka kita tidak suka ke cewek sana. Sementara ke cewek sana kan dia lebih galak dari kita. Ada yang begitu? Ada yang punya musuh? Turun tangan yang punya musuh. Ya, Michelle boleh duduk manis. Michelle, ya. Firman Tuhan bilang di sini, berbuatlah baik kepada mereka. Teman-teman, sahabat sejati diajar untuk berbuat baik sekalipun kepada musuh, orang yang tidak suka. Dan dibilang di sini, lagi dibilang di sana, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Berarti memberi tanpa mengharap imbalan. Baby kalau bakase Pak teman, mana depan kasih lebih dari ini, gitu. Sahabat sejati dia memberi pinjaman, dia bakase, tetapi dia tidak mengharapkan untuk dikembalikan. Lagi di sini, coba kalian mau dengerin. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Janji firman Tuhan, sahabat sejati dia akan menerima upah yang besar. Kira mau bilang kecil. Upah yang, coba buka tangan yang besar. Seberapa besar kurang upah? Besar. Lagi besar. Upah yang besar. Apa itu upah? Ada yang tahu apa itu upah? Doni. Teman-teman, upah itu, teman-teman di depan sini bilang upah itu uang dan doi. Ada lagi di minyak bakar. Upah itu apa? Jadi dengan tidak pilih-pilih teman, dia akan terima upah yang besar.
toh Kim Pyo upahnya besar toh Philip kesayangannya Ang Tirima. Kalau jadi sahabat sejatinya tidak pilih-pilih, mau terima apa? Upah yang besar. Jadi Tuhan yang tidak bilang mau jadi sahabat sejati, tapi Tuhan tidak berkati. Tapi Tuhan bilang jadi sahabat sejati maka akan diberkati. Orang dia lagi. Kenapa orang mengambil contoh teladan satu? Yesus bilang di sini, kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi sebab apa? Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Coba kalian mau didengar. Kenapa mencontoh kepada Tuhan? Di sini Alkitab jelaskan kenapa orang contoh Yesus sebagai sahabat sejati. Karena kata dia baik kepada orang-orang yang tahu berterima kasih. Bayangkan dia baik biar orang yang tidak kasih terima kasih. Di sini ada yang anti angkel susu antar pulang di rumah. Pulang sekolah minggu, dia bilang begini, Uncle makasih nih so antar, langsung cepat-cepat. Uncle masih mau bilang, Feby, mau pergi Uncle ya? Cepat-cepat Feby masuk dalam rumah. Dia bilang, Uncle makasih banyak so antar. Atau mungkin Kim stop ada antar di rumah, atau Kim stop ada dijemput. Dia bilang begini, makasih. Tuhan Yesus memberi contoh, dia kata baik sekali Pak orang-orang yang walaupun yang tahu berterima kasih. Makanya orang contoh teladan Yesus sebagai sahabat sejati. Dan selanjutnya di ayat yang ke-35 dia bilang begini, dan terhadap orang-orang jahat. Makanya pagi hari ini kenapa Alfi bilang contohlah Yesus sebagai sahabat sejati, karena dia juga berbuat baik kepada orang jahat. Orang lain kali teman sontong sedikit ada pergi apa bapulungku, aduh bahaya ya. Orang lain kali cuma ada tas sontong dengan teman bilang bisa hidup sepatu ku pergi apa sekali tangan tuh pergi langsung pukul. Itu bukan sahabat sejati. Sore besok pendidikan, aduh memang ini perlu aku buat yang ini ya. Pagi hari ini orang diajar tentang seorang sahabat sejati. Sahabat sejati dia tidak memilih, dia tidak membakas, dia tidak menginginkan supaya dia berkebaikan orang membalas. Itu adalah sahabat sejati. Jadi sore hari ini teman-teman firman Tuhan ajar buat orang, jadilah sahabat sejati untuk semua orang. Bukan cuma di dalam sini, di luar sana banyak teman-teman. Bahkan orang dia ada anak-anak di luar sana yang kasihan tidak bisa pakai baju gagah, yang kasihan di jalan babi minta. Orang bersahabat dengan orang semua. Tidak ada yang pilih-pilih teman. Firman Tuhan bilang kasihilah musuhmu, dan dibilang dikatakan ayat ini ke ayat pokok tadi, rendahlah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi di sini angkat tangan yang anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan Yesus. Angkat tangan. Angkat tangan. Anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan Yesus, dibilang di sini ayat pokok kita, jadilah murah hati seperti Bapa adalah murah hati. Jangan sombong, suka memberi, tidak memilih siapa yang orang mau kasih akan, supaya orang menjadi apa trompet tema? Sahabat apa? Sejati. Amin ya, memanjangkan firman Tuhan. Ada satu pujian ini. Orang menyanyikan, orang mau belajar firman ini pujian. Orang ingin jadi seperti Yesus. Dia sahabat sejati kita. Banyak orang di orang di sekitar yang mungkin banyak menyakiti hati orang, tetapi orang punya sahabat sejati yaitu Yesus. Berdiri.